Muslim Amerika Serikat desak Biden tekan Israel stop perampasan properti. Dewan Hubungan Amerika Islam cair mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam pembongkaran rumah dan bisnis Palestina di Yerusalem Timur oleh Israel. Organisasi advokasi Muslim terbesar di negara itu juga mendesak Amerika Serikat menekan Israel menghentikan semua perampasan properti Palestina. Pemerintah apartheid Israel menggunakan dolar pembayar pajak Amerika untuk terlibat dalam kampanye pembersihan etnis Palestina. Kali ini di Silwan, mereka secara ilegal merebut tanah Palestina, memaksa keluarga menghancurkan rumah mereka sendiri atau menghadapi denda jika pemerintah Israel menghancurkan mereka, kata Direktur Eksekutif Nasional CAIR, Nihat Awad, dalam sebuah pernyataan dilansir dari Anadolu Agency. Kepala CAIR mengatakan Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken memiliki kekuatan politik untuk membela hak asasi manusia Palestina dan berbicara menentang ketidakadilan. Menurut warga Silwan, pasukan Israel menghancurkan sebuah toko dan apartemen di lingkungan Silwan di Yerusalem Timur yang diduduki. Mereka mengatakan pihak berwenang mengutip kurangnya izin bangunan untuk meratakan dua bangunan di kawasan Al-Bustan dan Al-Suwayyeh di lingkungan tersebut. Pembongkaran tersebut memicu bentrokan antara warga Palestina yang marah dan polisi Israel. Polisi Israel menembakkan tabung gas air mata dan peluru berlapis karet untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 13 petugas medis terluka selama kekerasan tersebut. Biden ngamuk, Amerika Serikat bombardir perbatasan Irak Suriah. Amerika Serikat melakukan serangan udara di perbatasan Irak Suriah Minggu 27 Juni malam atau Senin 28 Juni dini hari. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 5 orang. Setidaknya 5 pejuang milisi Irak yang didukung Iran tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan pesawat tempur Amerika Serikat, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Sementara itu, kantor berita Sana yang dikelola pemerintah Suriah mengatakan seorang anak tewas dalam serangan itu, sebanyak 3 lainnya terluka. Sebelumnya, Pentagon mengumumkan menyerang sejumlah fasilitas yang diyakini basis milisi yang didukung Iran. Persetujuan resmi diberikan Presiden Joe Biden karena serangan yang terus terjadi ke kepentingan Amerika Serikat. Atas arahan Presiden Biden, pasukan militer Amerika Serikat awal malam ini melakukan serangan udara presisi defensif terhadap fasilitas yang digunakan oleh kelompok milisi yang didukung Iran di wilayah perbatasan, kata Sekretaris Pers Pentagon John Kirby dalam sebuah pernyataan ditulis AFP. Sejak awal tahun telah terjadi lebih dari 40 serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di Irak. Amerika Serikat sendiri menempatkan 2.500 tentara di sana sebagai bagian dari koalisi internasional untuk memerangi kelompok ISIS. Sebagian serangan adalah bom terhadap konvoi logistik, sementara 14 adalah serangan roket. Beberapa di antaranya diklaim oleh faksi pro-Iran yang bertujuan untuk menekan Washington agar menarik semua pasukan mereka. Serangan yang terjadi itu 1 hari setelah pejabat Kurdi Irak mengatakan 3 pesawat tidak berawak bermuatan bahan peledak menghantam dekat kota Arbil di Irak Utara. Di sana, Amerika Serikat memiliki konsulat. Itu juga terjadi ketika Hased al-Sabi, aliansi para militer pro-Iran yang menentang kehadiran Amerika Serikat di Irak, mengadakan parade militer di dekat Baghdad yang dihadiri oleh pejabat senior.
Sekjen PBB minta Presiden Amerika Serikat cabut semua sanksi atas Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres menghimbau Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghapuskan semua sanksi terhadap Iran sebagaimana disepakati berdasarkan kesepakatan 2015 yang bertujuan menghentikan Teheran mengembangkan senjata nuklir. Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Guterres juga mendesak Amerika Serikat untuk memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran. Selain itu, PBB meminta Amerika Serikat memperbarui keringanan untuk proyek non-proliferasi nuklir secara keseluruhan. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara hari ini akan membahas laporan 2 tahunan Sekjen PBB tentang implementasi resolusi 2015 dengan mempertahankan kesepakatan nuklir antara Iran, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, Cina, dan Uni Eropa. Seruan Guterres ke Washington datang di tengah pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan yang dikenal sebagai rencana aksi komprehensif gabungan. Dalam kesepakatan itu, Iran menerima perbatasan pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan banyak sanksi asing terhadapnya sebagaimana dikutip Aljazeera.com Rabu 30 Juni. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan fakta tersebut pada 2018 secara sepihak dan menerapkan kembali sanksi keras. Akibatnya Teheran mulai melanggar beberapa batas produksi nuklir pada 2019. Salah satu langkah Iran untuk mengurangi kepatuhan adalah keputusan untuk mengakhiri pemantauan ekstra oleh Badan Atom Internasional atas situs nuklirnya pada Februari. Pemeriksaan diperpanjang 2 kali dengan kesepakatan sementara dan kesepakatan kedua berakhir minggu lalu. Saya menghimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi yang digariskan dalam rencana tersebut, kata Guterres, yang juga menghimbau Iran untuk kembali ke implementasi penuh dari kesepakatan itu. Iran telah menyempurnakan uranium hingga kemurnian sekitar 60%, jauh di atas batas kesepakatan sebesar 3,67% dan lebih dekat dengan 90% yang cocok untuk bahan inti bom atom. Puluhan pemukim Israel serbu komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Puluhan pemukim Israel memaksa masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan dalam pernyataan singkat bahwa 62 pemukim Yahudi masuk ke lokasi bentrok yang dijaga polisi Israel.